warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih dapat berkumpul di kelas online ini. Tak lupa kita kirimkan salam serta salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ialah manusia rahmatan lil alamin di muka bumi ini. Baik, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang materi kompetensi peningkatan guru. Baik, kepada saudara Rahmawati, saya persilahkan. Oke, langsung saja saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan apa itu kompetensi dan jenis-jenis kompetensi. Oke. Jadi, pengertian kompetensi menurut Denim, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak dari seorang tenaga profesional. Kemudian, jenis-jenis kompetensi. Menurut Suyanto dan Jihad, ada 3 jenis kompetensi guru, yaitu kompetensi profesional, yaitu memiliki pengetahuan yang luas dari bidang studi yang diajarkannya, memilih dan menggunakan berbagai metode mengajar dalam proses belajar mengajar yang diselenggarakannya. Kemudian yang kedua, kompetensi kemasyarakatan, yaitu kemampuan berkomunikasi baik dengan siswa, sesama guru, maupun masyarakat luas dalam konteks sosial. Kemudian yang ketiga, kompetensi profesional, yaitu memiliki kepribadian yang mantap dan patut diteladani. Kemudian menurut Suyanto dan Jihad, dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, pemerintah telah merumuskan 4 jenis kompetensi guru, sebagaimana tercantum dalam penjelasan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, yaitu pertama, kompetensi pedagodik. Kompetensi pedagodik yang harus dikuasai guru meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian bagi guru merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berakhlak mulia, dan berwibawa, dan kemudian dapat menjadi teladan bagi peserta didik. Kemudian yang ketiga, kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan yang harus dimiliki seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, kompetensi profesional. Jadi kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang harus dikuasai oleh guru, mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Sekian dari pemaparan atau penjelasan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya, yaitu Saudari Rahmania. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi tentang ketiga itu esensi peningkatan kompetensi.
Esensi peningkatan guru yaitu seorang guru harus lebih mengetahui tentang ilmu pengetahuan dan teknologi iptek, baik sebagai materi ajar maupun pembelajaran, di mana seorang guru dituntut meningkatkan dan menyesuaikan kompetensinya agar mampu mengembangkan dan menyajikan materi pelajaran yang aktual dengan menggunakan berbagai pendekatan, metode, dan teknologi pembelajaran terkini. Oke, selanjutnya itu nomor 4, prinsip peningkatan kompetensi dan karir guru atau kinerja guru. Yang menurut Danim, peningkatan kompetensi dan karir guru dilaksanakan atas dasar prinsip umum dan khusus. Di bagian pertama ada prinsip umum. Pertama itu demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua, memberi keteladanan membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas guru dalam proses pembelajaran. Ada juga memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam menyelenggarakan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Terima kasih. Saya Febri Syahpiana, perwakilan dari kelompok 4 dan akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Saudari Rahmania. Dari prinsip peningkatan kompetensi dan karir guru, prinsip umum, memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas guru dalam proses pembelajaran, memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam menyelenggarakan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Prinsip khusus. Prinsip khusus terbagi menjadi 17 bagian, yaitu ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, aktual dan tekstual, fleksibel, demokratis, objektif, komprehensif, memandirikan, profesional, bertahap, berjenjang, berkelanjutan, accountable, efektif, dan efisien. Yang kelima, jenis-jenis program pendidikan dan latihan diklat guru. Menurut Danim Khairil, peningkatan kompetensi dan karir guru, termasuk juga tenaga kependidikan pada umumnya, dilaksanakan melalui berbagai strategi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan maupun bukan diklat, antara lain sebagai berikut, yaitu pendidikan dan pelatihan, program magang, dan kemitraan sekolah, belajar jarak jauh, dan pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ika Pratiwi from Group 4. I will continue to explain from Febri Syahpiana, namely the types of teacher education and training programs, atau jenis-jenis program pendidikan dan latihan dalam kurun diklat atau diklat guru. Jenis-jenis program pendidikan dan latihan diklat guru menurut Danim Khairil 2011-41-43, peningkatan kompetisi dan karir guru termasuk juga tenaga kependidikan pada umumnya, dilaksanakan melalui berbagai strategi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan maupun bukan diklat, antara lain sebagai berikut. Karena Febri Syahpiana sudah mengambil 1-5, maka saya akan menjelaskan mulai dari nomor 6, yaitu kursus singkat yang dimaksud untuk melatih dan meningkatkan kemampuan guru dalam beberapa kemampuan, seperti kemampuan melakukan penelitian, tindakan kelas, menyusun karya ilmiah, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Yang ketujuh adalah pembinaan internal oleh sekolah. Pembinaan internal yang dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki kewenangan membina melalui rapat dinas
rapat dinas, rotasi tugas mengajar, pemberian tugas-tugas internal tambahan, diskusi dengan rekan sejawat dan sejenisnya. Yang kedelapan, pendidikan lanjut. Pembinaan profesi guru melalui pendidikan lanjut juga merupakan alternatif bagi peningkatan kualifikasi dan kompetisi guru. Pengikutsertaan guru dalam pendidikan lanjut ini dapat dilaksanakan dengan memberi tugas belajar baik di dalam maupun di luar negeri. Bagi guru yang berprestasi, pelaksanaan pendidikan lanjut ini akan menghasilkan guru-guru pembina yang dapat membantu guru-guru lain dalam upaya pengembangan profesi. Yang kesembilan adalah kegiatan selain pendidikan dan pelatihan diskusi masalah-masalah pendidikan. Diskusi ini diselenggarakan secara berkala dengan topik diskusi sesuai dengan masalah yang dialami di sekolah. Melalui diskusi berkala diharapkan para guru dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah ataupun masalah peningkatan kompetisi dan pengembangan karirnya. 10. Seminar. Pengikutsertaan guru di dalam kegiatan seminar dan pembinaan publikasi ilmiah juga dapat menjadi model pembinaan berkelanjutan bagi peningkatan keprofesian guru. Kegiatan ini memberikan peluang kepada guru untuk berinteraksi secara ilmiah dengan kolega seprofesinya berkaitan dengan hal-hal terkini dalam upaya peningkatan berkualitas pendidikan. Yang ke-11 adalah workshop. Workshop dilakukan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran, peningkatan kompetensi maupun pengembangan karirnya. Workshop dapat dilakukan misalnya dalam kegiatan menyusun KTSP, analisis kurikulum, pengembangan silabus, penulisan RPP, dan masih banyak lainnya. Sekianlah hasil dari diskusi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.